yang tertulis. Teksnya bilang apa, nanti ayatnya bisa kemana ya? Saya mendengar perdebatnya si Rudi Yohanes sama Bom Bom. Ini sama ya, orang buta nuntun orang buta. Teksnya bilang apa, dua-duanya larinya kemana, nggak jelas. Ya, cerita mendoakan pemerintah boleh nggak? Mendoakan pemerintah boleh. Pemerintah kafir boleh nggak didoakan? Boleh. Mendoakan Anies boleh nggak? Boleh. Tidak ada yang salah dengan mendoakan Anies. Ini orang goblok semua nih dua-duanya. Termasuk si Gilbert, termasuk orang-orang yang kemarin ngerasani saya itu di tempatnya Bom Bom. Boleh nggak mendoakan Anies? Apakah saya melarang mendoakan Anies? Kita wajib mendoakan pemerintah, ya. Dan Anda tidak boleh mengutuki pemerintah Anda. Loh, Pak Paul mengutukin Anies? Oh, dia bukan pemerintah saya. Pemerintah saya itu Raja Belanda, Perdana Menteri Belanda, ya. Presiden Uni Eropa, itu pemerintah saya. Saya nggak boleh ngutukin mereka. Saya harus mendoakan mereka. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika pemerintahmu itu bajingan, lalu kau katakan baik. Itu nggak boleh. Sama Johnny Beol kemarin kan, rumor tentang Anies salah. Yang mana yang salah? Dia menutupi kejahatannya Anies. Itu yang salah. Yang salah adalah doanya Gilbert. Isi doanya bukan doanya yang salah, tapi isi doanya Gilbert yang salah. Dengan mengatakan bahwa Anies adalah berkat bagi Jakarta dan berkat bagi Indonesia. Itu jahat sekali si Gilbert itu. Lalu jawabannya apa? Itu doa normatif. Itu lebih jahat lagi. Jawabannya lebih jahat lagi. Berarti apa? Dia orang munafik. Nah, kalau Bom Bom punya titik, datanglah kemari. Ajak yang benar. Hari ini tema kita adalah inilah orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Ngeri ya, ngeri saudara. Inilah orang pertama yang masuk ke dalam neraka. Coba kita kasih lihat judulnya ya. Nah, itu ya, saya kasih judulnya tuh. Siapakah dia? Itu ya, saya kasih tanda tanya. Inilah orang pertama yang masuk neraka mendahului lainnya. Ya. Wah, jangan-jangan Saifuddin Ibrahim nih malah nih. Jangan-jangan Gilbert. Siapa? Siapa nih? Jangan-jangan Moko Ginta. Siapa? Oh, jangan-jangan Amin Wijaya malah. Bukan ya, bukan. Kita berdoa agar Gilbert bisa bertobat, Saifuddin bertobat, agar Amin Wijaya juga bertobat ya. Kita berdoa, nah, bukan. Tapi inilah orang yang pertama ya. Ya, kita mulai seperti biasa, kita mulai dengan tanya jawab ya, Alkitab ya. Saya banyak mendengar pengajaran itu ya, banyak sekali di itu yang tanya jawab. Terus ada yang ngaku namanya Bom Bom ya. Hati-hati dengan pengajaran itu, banyak yang ngamur ya. Anda kan diajari ke dalam klise retorika agama. Ya. Saya nggak mendengarkan semuanya, tapi saya mendengar sekilas ya, karena tiba-tiba dia mencaci maki saya kan. Jadi saya pengen tahu ini orang macam mana sih. Ya. Sampai anak buahnya busernya, ayo ngajakin orang di ini ya, ngajakin orang di YouTube chat itu untuk pergi ke tempat Bom Bom. Saya tidak pernah blok chatnya orang kecuali dia berani promosi channelnya orang lain di blog saya. Ya, kalau orang jualan punya toko ya, ini kalau orang punya toko, orang customer lagi di toko saya, terus Anda datang dari toko sebelah, siapapun Anda, mau karyawannya, mau Anda dari siapa, terus Anda datang ke toko saya, terus ngajak dari toko saya, customernya pergi ke toko sebelah. Wah, kalau saya langsung keluar di toko saya, tak hajar orang itu, saudara. Langsung tak hajar, nggak usah pakai lapor polisi, tak hajar, saudara. Itu namanya kurang ajar.
Ya, saudara sudah tahu ya, itu kurang ajar. Anda tidak boleh datang ke toko orang lain, ada customer di situ, Anda ajak customer di situ pergi ke toko tempat lain. Itu tidak boleh, itu namanya tidak etis, saudara ya. Itu di mana-mana nggak etis. Anda mau pergi ke negara kafir, mau ke negara Kristen, mau ke negara setan, itu nggak etis. Namanya itu nggak boleh begitu ya. Di tempat yang toko lain Anda pergi ngajak. Orang lagi duduk di restoran A, mau makan di sini nggak enak, kita pergi ke sebelah sana saja lebih enak. Oh, kita lagi makan di situ. Jangan, itu nggak boleh ya. Anda sendiri kalau jadi punya toko gimana? Rasanya bagaimana? Walaupun viewer saya tetap lebih banyak dari Bom, tapi itu nggak boleh ya. Saya foodin, bahkan ke tempatnya siapapun nggak boleh. Langsung saya blok, saudara. Itu nggak etis. Anda kalau ngajak-ngajak orang pergi ke tempat lain itu nggak boleh. Ya langsung saya blok. Pasti saya blok, pasti. Bukan chatnya di blok, orangnya tak blok. Itu berarti orang kurang ajar. Langsung saya blok orangnya. Jadi dia tidak akan bisa lihat YouTube saya lagi. Orang ini ya nggak akan bisa lihat. Sebentar, ini bukan nggak count kecil tapi nggak imbang karena tadi kesenggol ya. Oke, Cok mohon co-host, ada co-host. Ya. Suara bagus, Bu Vivin. Bagus, Pastor. Bagus. Nggak percaya. Sebentar saya masih belum nyalakan ini. Bagus. Oke, saya cek juga di YouTube ya. Mudah-mudahan. Oh sorry, bentar. Ini mesti saya send out dulu share screen-nya. Orang lain ada custom. Oke, bagus ya. Terima kasih. Ya, oke, kita cek selalu. Thank you. Ya, oke. Langsung kita ditanya jawab Alkitab dulu ya. Kita tanya jawab Alkitab. Saudara-saudara, makanya ikut kelas evangelis ya. Saya ajari Anda, biayanya murah ya. Kurang lebih 3 sampai 4 bulan hanya Rp500.000. Anda duduk makan bakso ya masih lebih mahal daripada ikut belajar Alkitab di tempat saya. Ya. Itu nanti Anda diajarin bagaimana membaca sesuai dengan teks yang tertulis. Teksnya bilang apa, nanti ayatnya bisa kemana ya. Saya mendengar perdebatnya si Rudi Yohanes sama Bom. Ini sama ya, orang buta nuntun orang buta. Teksnya bilang apa, dua-duanya larinya kemana, nggak jelas. Ya, cerita mendoakan pemerintah, boleh nggak mendoakan pemerintah? Boleh. Pemerintah kafir boleh nggak didoakan? Boleh. Mendoakan Anies boleh nggak? Boleh. Tidak ada yang salah dengan mendoakan Anies. Ini orang goblok semua nih dua-duanya. Termasuk si Gilbert, termasuk orang-orang yang kemarin ngerasani saya itu di tempatnya Bom. Boleh nggak mendoakan Anies? Apakah saya melarang mendoakan Anies? Kita wajib mendoakan pemerintah. Ya, dan Anda tidak boleh mengutuki pemerintah Anda. Loh, Pak Paul mengutukin Anies. Oh, dia bukan pemerintah saya. Pemerintah saya itu Raja Belanda, Perdana Menteri Belanda, ya, Presiden Uni Eropa, itu pemerintah saya. Saya tidak boleh ngutukin mereka. Saya harus mendoakan mereka. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika pemerintahmu itu bajingan, lalu kau katakan baik. Itu nggak boleh. Sama Johnny Beol kemarin kan, rumor tentang Anies salah. Yang mana yang salah? Dia menutupi kejahatannya Anies. Itu yang salah. Yang salah adalah doanya Gilbert. Isi doanya bukan doanya yang salah, tapi isi doanya Gilbert yang salah. Dengan mengatakan bahwa Anies adalah berkat bagi Jakarta dan berkat bagi Indonesia. Itu jahat sekali si Gilbert itu. Lalu jawabannya apa? Itu doa normatif. Itu lebih jahat lagi. Jawabannya lebih jahat lagi. Berarti apa? Dia orang munafik. Dua-duanya tolol si Bom sama si Rudi Yohanes. Ya, Anda perhatikan ayatnya di dalam Roma 13. Boleh nggak kita mencaci maki pemerintah? Nggak boleh. Kita harus mendoakan mereka. Mereka adalah wakil Tuhan. Tetapi mereka bukan wakilnya saya. Saya bukan warga negara Indonesia. Saya punya paspor
Eropa, saya punya SIM Eropa. Ya, saya punya kewarganegaraan Eropa, bukan kewarganegaraan Indonesia. Saya boleh mencaci maki pemerintah mereka, mereka bukan dunia saya. Saya boleh serang mereka habis-habisan. Itu kritik betapa bejatnya kamu terhadap rakyatmu. Lalu pendeta-pendetanya ya yang ngaku-ngaku orang kebenaran menutupi dosanya, masuk si bom. Itulah kebiadaban orang-orang munafik ini. Ya, makanya hati-hati Anda yang sering ke bom itu ya. Oh, itu pelajaran Alkitabnya. Oh, hati-hati Anda sedang disesatkan. Dia sedang mengajarkan retorika. Ya, Anda tanya di sini, ajarin semua. Ya, paling betul. Oh enggak, saya ngajari Anda untuk membaca teksnya, lalu Anda menjawab sendiri. Lalu teksnya mana? Makanya saya tidak suka pertanyaan benar salah. Anda nanya, saya tunjukkan teksnya, lalu Anda pikir sendiri mau lakukan apa enggak. Ya. Lalu mengatain saya iblis. Kalau iblisnya ini suka ngajari Anda diakonia bermarturia, iblisnya mengajarkan, memperkenalkan Yesus adalah Tuhan. Ya, berarti Yesusnya bom-bom ini siapa? Ya kan? Bagaimana bisa iblis mengajak Anda untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar? Bagaimana iblis Pak Paul keputus-putus ya? Tidak bergerak di Pak Paul. Suara putus, hilang, ada. Di sini kok bagus ya Pak? Bagus ya? Oke, nggak apa-apa. Sambil mau cek ya yang lain ya, sambil mau cek karena memang internetnya, padahal saya bayar internet untuk perusahaan loh. Saya bayar internet 100 euro loh sebulan. Ini cukup mahal ya, saya bayar internet 100 euro. 1.600.000 itu ya. Gambar masih putus, Pak. Oke, mohon tempat lain bantu cek. Bu Vivian, tempat Bu Vivian bagus. Bagus. Sebentar. Bang Ardo mana ya, Bang Ardo ya? Bang Ardo ini kan ada di Bandung. Bang Ardo, oh belum jadi co-host, pantesan diam aja dari tadi. Bang Ardo, tolong cek, Bang Ardo, udah jadi co-host. Iya, bagus Pak Paul, lancar. Oke ya. Tetap kalau ada putus-putus di info ya, tetap di info ya. Karena kan kita nggak tahu kan. Oke, thank you. Iya. Jadi yang perlu Anda lakukan sebenarnya adalah kembali ke teks. Nah, di kelas evangelis Anda diajari untuk kembali ke teks. Ya. Kembali ke teks. Anda ingat waktu Rudi ke sini, tak ajarin, tak tuntun ke teks. Lari dia nggak mau, akhirnya dia kabur. Nggak berani. Ya. Nah, kalau bom-bom punya titik, datanglah kemari. Ajari yang benar. Supaya jangan sesat. Ya. 11 jam live nggak ada isinya. Ya. Belajar ke sini. Di sini tuh para jenderal. Di sini tempat kumpulnya para jenderal dan ahli strategi. Ya, di sini kumpulnya orang-orang pandai. Ya, di sini kumpulnya orang-orang yang kritis, yang tidak mau ditipu oleh siapapun juga. Bahkan saya pun harus terbuka keuangannya di sini. Ya, saya pun nggak bisa ngambil uang yang mana, uang Anda yang mana. Bu Vivin malah nombok. Ayo, jadi pengurus malah nombok loh. Bu Vivin itu malah nombok itu. Jadi pengurus. Pak Alex ketua malah nombok. Pak Santi Amr itu malah nombok jadi ketua. Ya, Ibu ketua dan Pak ketua itu malah nombok tiap bulan itu. Anda pikir kalau kita lagi bikin pertemuan diaken yang duitin siapa itu habis 20-40 juta. Ibu ketua lah yang bayari sama Pak ketua lah gantian. Ya kan? Dari mana duitnya Anda kumpul-kumpul diaken itu? Ibu ketua itu yang bayarin, nombok itu. Kemarin terakhir Natalan habis 40 juta itu. Hadiah siapa yang memang dari Damaris? Bukan. Dari ibu ketua. Yang pegang duitnya siapa? Yang pegang duitnya semua, Ibu Lianti bendahara. Ya hari ini sedang dipegang Ibu Ketua hari ini. Biasanya Ibu Lianti yang pegang bendahara.
Bu Lianti mau ngeluarin duit aja kudu laporan dulu. Ya, harus laporan dulu juga semua. Gitu ya. Jadi di sini tempatnya orang-orang kritis yang tidak mudah ditipu. Kita yang sudah capek, lelah ditipu, ya, dan kemudian jadi pinter. Umumnya di sini. Anda jangan percaya saja orang ngomong, ya. Nah, itu ya 11 jam belajar firman Tuhan, yang dipelajari akhirnya cuma menghujat. Di sini menghujat enggak, kita nggak menghujat. Cuman saya kalau ngomong vulgar, ya, saya kalau ngomong vulgar bukan menghujat. Nah, ada orang ngomongnya halus tapi hujat, ya kan? Anda kalau ketemu sama orang-orang Jawa Tengah itu ngomongnya halus, tapi nyelekit-nyelekit ya. Kalau Anda lihat orang-orang Salatiga itu, kalau ngomong itu halus, saudara. Tapi nyelekitnya minta ampun. Anda kalau ketemu ngomong sama orang Batak, sih kaget-kaget. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir isinya nggak ada apa-apanya. Ya. Wah, saya tuh sampai capek ya ketemu orang Semarang, ketemu orang Salatiga itu. Dulu teman kuliah saya kan rata-rata orang Semarang, orang Salatiga. Dia tanya ngomongnya halus-halus tapi nyelekit-nyelekit, saudara. Ya, dalam. Kalau ngomong itu tajam sekali. Anda lebih suka mana? Sama saja kan akhirnya kan? Karena Anda orang Jawa, maka definisi lemah lembutmu lemah lembutnya Jawa. Kalau kamu orang Batak, lemah lembutnya lemah lembut Batak. Kalau kamu ada di Eropa, lemah lembutnya beda lagi. Ya. Jadi Anda harus bedakan ya, mana retorika. Makanya tiap pagi coba lihat Mun Pagi. Ayub itu adalah sebuah dialog tentang penderitaan yang penuh retorika. Ya. Ada dialog agama yang penuh retorika, dialog tentang Tuhan yang penuh retorika. Kita belajar tiap hari Mun Pagi ya. Kita mulai dari ayat 1, itu semua retorika semua tuh. Wah, bikin enak sampai saya yang baca saja saya membayangkan saya jadi Ayub. Cuma saking Ayub itu orangnya masih menghargai persahabatan ya. Tapi sempat diusir ya. Terakhir ngomong penghibur sialan kalian semua. Ya, oke, kita mulai ya. Semua boleh nanya ya, belajar di sini. Ya, dulu saya bikin seminggu sekali, selain hari Minggu ada saya jawab Alkitab. Tapi waktu itu kejar-kejaran yang masalah-masalah itu kan, jadi kita hantam sekalian. Tapi ini kita mau balikin lagi. Kemarin kita sudah sempat balikin, sebenarnya menarik ya, tapi terus kita kepancing lagi ya. Memang kalau pembicaraan sosial politik itu karena lagi panas ya, lebih enak ya. Tapi nanti kita mau mulai ya, dulu kan kita setiap hari, hari Selasa Jumat ya, kita tanya jawab Alkitab kalau nggak salah ya. Nah kita mau bikin aja nanti misalnya hari Rabu misalnya begitu ya, untuk tanya jawab Alkitab. Oke lah, kita sekarang mulai ya, hari Minggu ini kita tanya jawab Alkitab lagi seperti biasa, bukan debat ya. Kalau mau debat itu nanti kalau di hari Senin sampai Jumat, Anda boleh debat, boleh apa, ini Anda bertanya. Saya kasih tahu yang ada di Alkitab. Ya, Pak Ilham, silakan Pak Ilham.